Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka tahun 2020. Saya di sini akan menerangkan tentang pembelajaran pada kelas 4, yaitu pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Disimak baik-baik ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Pada pembelajaran satu ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya terlebih dahulu ingin teman-teman memperhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Adakah di sini yang bertempat tinggal di pegunungan, di desa, di kota, atau di pesisir? Nah, untuk yang bertempat tinggal di pegunungan, kira-kira jenis pekerjaan apa yang banyak dilakukan oleh penduduk sekitarnya? Ya, berkebun. Betul sekali. Kemudian yang di pesisir, ya, nelayan. Di desa, tentunya banyak sekali yang petani, buruh tani. Kemudian di kota, ya, pegawai. Jenis-jenis pekerjaan tersebut adalah jenis pekerjaan yang sangat berhubungan dengan kondisi lingkungan sekitar. Maka dari itu, kondisi lingkungan teman-teman harus dijaga baik-baik, karena dengan kondisi lingkungan yang baik menyebabkan suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Saya contohkan misalnya di pegunungan. Ya, ini ada minuman. Teman-teman tahu apakah minuman ini? Ya, ini adalah minuman teh. Teh ini adalah minuman yang sangat populer di Indonesia. Apakah teman-teman tahu bagaimana teh ini bisa sampai kepada kita? Kira-kira pekerjaan apa saja yang berhubungan dengan adanya teh ini? Yang bisa menjawab silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, bagus. Jawabannya adalah, jadi teh ini sebelum sampai ke kita itu harus ditanam dulu oleh petani teh. Petani teh adalah petani yang hidupnya berada di lingkungan pegunungan. Seperti kalau di Jawa Timur itu di Malang, ada di Jember, di Lumajang, dan lain sebagainya. Petani teh kemudian memetik daun teh. Nah, maka dari itu ada pekerjaan lain, yaitu pemetik daun teh. Setelah dipetik, digiling. Kemudian setelah digiling, diproduksi di pabrik. Setelah diproduksi di pabrik, kemudian didistribusikan hingga teh ini sampai kepada tangan kita, sehingga kita bisa meminum teh ini dengan nikmat sekali. Ya, coba perhatikan, dari minuman satu teh ini saja terdapat berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan hal tersebut. Mulai dari seperti tadi, petani teh, pemetik daun teh, penggilingnya, kemudian di pabriknya. Pabriknya ini ada manajer, ada marketing, ada distributor, ada yang bagian mengantarkan, dan lain sebagainya hingga teh ini sampai kepada kita. Berapa jenis pekerjaan yang timbul karena teh ini? Ya, bagaimana jika pohon teh ini itu rusak? Bagaimana jika lingkungannya rusak? Nah, apakah kalian bisa membayangkan apa yang akan terjadi? Ya, pastinya banyak sekali pekerjaan yang akan hilang. Maka dari itu, kita perlu menjaga lingkungan, perlu menjaga kelestarian alam kita. Untuk apa? Untuk diri kita, keluarga kita, dan masa depan kita nanti. Oke, tadi sudah saya contohkan tentang teh. Selanjutnya, coba teman-teman di sini temukan jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarmu. Kemudian tuliskan daerah mana, entah pegunungan, entah pesisir, entah desa atau kota. Ya, daerah mana pekerjaan tersebut bisa dilakukan.
kemudian hasil apa yang diperoleh, kemudian siapa saja, pekerjaan apa saja yang berkontribusi terhadap hasil tersebut, dan apa dampaknya pekerjaan tersebut terhadap masyarakat sekitar. Coba ya tuliskan. Ya. Setelah selesai menuliskan, di sini saya akan bercerita sedikit tentang bacaan yang ada di buku, yaitu tentang Taman Bermain yang Hilang. Di situ ada Kupi, seekor kepiting kecil. Dia yang sedih karena tempat tinggalnya yang rusak karena perbuatan manusia. Kerusakan itu karena manusia ingin membangun bangunan-bangunan sehingga merusak lingkungan pantai. Nah, lingkungan pantai yang rusak itu kemudian membuat hewan-hewan seperti kupi, bangau, dan lain sebagainya terganggu. Pantai pun rusak, lingkungan pantai rusak, pantai pun tidak menjadi indah. Ya, apakah teman-teman ingin lingkungan sekitar tempat tinggal kita seperti yang diceritakan dalam cerita Taman Bermain yang Hilang? Ya, tentunya tidak. Maka dari itu kita seharusnya wajib untuk menjaga lingkungan tempat tinggal kita sehingga nyaman untuk kita bermain, nyaman untuk hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, dalam cerita Kupi tadi telah dibahas tentang kerusakan lingkungan tempat tinggal Kupi, yaitu pesisir pantai. Di pesisir pantai terdapat lingkungan yang kita kenal dengan lingkungan tanaman bakau. Apa sih fungsi dari lingkungan tanaman bakau tersebut? Ada yang tahu? Ya, ada beberapa fungsi dari tanaman bakau tersebut. Misalnya, 1, untuk melindungi pantai dari abrasi, yaitu pengikisan tanah karena gelombang air laut. 2, yaitu untuk menahan rembesan air laut menuju ke darat. Yang ketiga, yaitu sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, yaitu untuk menciptakan udara yang bersih dan segar pada pesisir pantai. Yang kelima, yaitu menjadi habitat alami bagi biota darat dan laut, seperti yang diceritakan Kupi tadi, seekor kepiting kecil. Keenam, yaitu mengurangi dampak bencana dari gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Itulah fungsi dari pentingnya tanaman bakau yang berada di pesisir pantai. Yuk, kita jaga pantai kita jaga gunung kita jaga desa kita agar selalu sehat, agar selalu bersih dan indah. Pada akhirnya kita patut bersyukur atas Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam yang indah, lingkungan yang indah, keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang sangat melimpah di negeri kita ini. Cara pewujudan syukur itu kita lakukan dengan cara kita rawat, kita jaga lingkungan alam sekitar kita agar tetap selalu lestari hingga kita besar, hingga kita mempunyai anak cucu. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Jika ada, silakan tulis komentar di bawah ini ya. Insya Allah nanti akan saya jawab. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah. Saya Ahmad Fauzi. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.